Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Tijani menyambut adanya Idul Khatmi, terutama Ikhwan Tijani Karawang berangkat ke Brebes yang akan dilakukan Idul Khatmi. Sebelumnya tapi kita rihla dulu ke Tegal. Ini foto-foto Tegal bersama ikhwan lain. Yalah video. Sorry. Sampai saya Kunas Maulana Mukodam Tijani juga Lurah yang menjadi Mukodam yang membagikan pengalaman sebagai Mukodam simak baik-baik guys. Ada akrouli dabi, ini wiridina lazim sobhan lagi masan, lagi wajibah, lah. Tapi sholat tobat juga. Saya lakukan ada tingkatan kehidupan ketika saya beristighfar terus. Saya lihat Al-Anfal dan Anu jelas bacaannya bahwa setiap orang yang beristighfar akan diberikan rezeki tanpa disangka, tanpa diduga di berbagai macam arah. Kalau saya bangun tidur, ya Rob, alhamdulillah terima kasih aku masih diberikan panjang umur, masih aku beri kesempatan untuk berzikir di bawah bimbingan Syekh Ahmad Tijani dengan guru-guru saya. Ya Rob, hari ini tunjukkan di jalan yang benar. Baru saya turun untuk ke gratifikasi bumi. Kalau belum berdoa saya nggak berani. Kenapa? Saya begini karena saya coba kalau saya nggak begini saya jadi preman asli. Kan dulu saya kalau berantem itu tiap seminggu 3 kali. Beneran gitu. Jadi kalau orang Lido tanya ke saya namanya dukun saya panggilannya itu. Aduh nggak ada lain gitu. Tapi setelah saya masuk ke Tijani, saya bisa jadi lurah. Saya bisa hebat, bisa 3 periode kalau si Ahmad Tijani. Ya maka kalau misalkan ada Burdah, kenapa saya senang Burdah di mana di Asrul Sofi? Dia kan sejarahnya sendiri dalam keadaan kesakitan, memuji dan menyanjung Rasulullah. Di bait yang ke-10-nya itu bertawasul kepada Rasulullah. Bagaimana menceritakan tentang Mi'raj, perjuangannya, tentang kelahiran, kan itu intisari dari Burdah. Ketika dibaca, kalau saya taruh air, taruh kartu Burdah dibacain, saya yakin bahwa itu akan menyembuhkan penyakit. Karena apa? Ya sejarahnya begitu. Maka saya air hujan yang ditadah hari Jumat bulan April, saya tadah sendiri. Saya taruh Buddha. Saya kemarin harus diperiksa ginjal. Apa-apa, saya minum itu keyakinan saya. Selesai saya. Pas dah kemarin saya ke rumah sakit, nggak ada Pak. Loh, nah itulah keajaiban Buddha. Jadi teman-teman misalkan Ikhwan kalau ada Gusmu atau Syekh yang memimpin Buddha ini luar biasa, taruh aja yakinin. Kalau bisa air hujan. Mohon maaf, hari ini mungkin Basu Masail orang-orang misalkan setiap dari berbagai macam pengajian tadi tidak berpikir terhadap ikhwannya. Bagaimana ikhwannya kalau lagi nggak punya duit, terus bagaimana dia harus berdoa apa? Datang ke Mukodam, malah Mukodamnya misalkan butuh duit, kita lagi ada persoalan itu. Harusnya diberikan motivasi. Makanya kalau ke saya datang ke sana, saya ongkosin. Saya bilangin kasih bekal, jangan kau jajanin ya uang ini. Padahal itu hanya untuk motivasi. Harus baca apa Pak? Kalau ya. Nah, kalau baca apa? Kamu sholawatin 489. Saya pernah ngaji dulu di Klonet, Cibubur sama Sadalis dulu. Bahwa dalam Hidayah Rubani, setiap orang yang membaca 489 Subhanahu Masa'an, dia akan ketemu Rasulullah.
Nah ketika dipancingnya dengan duit, dibacain tiup sekali. Sore begitu sekali. Hanya untuk menguatkan saja. Sugestinya bahwa dia ketemu dengan uang. Bahkan tiap kali sekarang ada yang tadinya tukang cangkul, sekarang ojek, sekarang dia punya mobil 4. Namanya Mulyadi. Itu bisa lihat. Dulu ikutin saya, sekarang mobilnya luar biasa. Jadi kalau ada acara, lu khusus berdaya, kamu khusus beras, kamu khusus buah ya, kamu khusus sangunya untuk para mukodam ya. Nanti kalau mau hadir masing-masing, jangan dikumpulkan di saya. Untuk apa? Memberikan pendidikan ketika saya meninggal nanti mereka tetap berjalan. Saya nggak perlu pangkat. Ini kalau misalkan saya bisa nolak, mending nolak. Saya nggak biasa pakai begini, biasa pakai lepis, pakai kemeja gitu. Aduh. Makanya tadi begitu pas ada kumpulan mukodam masuk holako, udah kenapa? Nggak masuk, nggak ada undangan. Terus marah nggak masuk ke sana. Telepon istri marah, ini kan undangan saya. Memang saya belum pantas di sana sebelum itu. Langsung meluk orang itu langsung nangis. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kamu sekarang mau kemana? Saya mau Sarip, nanti pulang keluar. Saya izinkan dulu mengatur ibu saya karena takut belum dapat ruangan, belum dapat tempat. Jadi kunci dari Ikhwan ini hanya satu, pasrah kepada Syekh Ahmad dengan ajaran-ajarannya. Maka dalam sanad yang ditulis kemarin yang dibaca Gusmu itu kan pasrah kepada Syekh Ahmad. Kalau nggak pasrah kepada Syekh Ahmad ke siapa lagi? Karena kalau misalkan sekarang mohon maaf datang ke tempat orang pintar dengan sugestinya bakal tertolong, bisa terjadi. Kenapa nggak ke Syekh Ahmadnya langsung melalui mukodam yang Anda percaya? Jadi kalau misalkan lajim itu diresapi, kenapa? Dulu saya lajim itu paling 10 menit juga enggak. Tapi sekarang ketika astagfirullah, tadi aku udah ngejelekin orang itu, astagfirullah. Berenung dulu istighfar pertama tuh, kedua, ketiga, keempat, kelima, pas ke 10, ke 11, ingat lagi. Ya aku bahkan nggak bilang-bilang kepada orangnya. Istighfar lagi, nggak sengaja di handphone lihat ada gambar porno lewat, astagfirullah. Karena kan hujan derasnya ini nggak akan bisa menghindar kita. Maka dalam setiap istighfarnya itu kalau misalkan udah tersapin, nangis. Itu di bab istighfarnya aja bakal Ikhwan kaya. Istighfarnya saja. Apalagi sekarang kalau dengan tambah sholawat. Wal khotim, artinya wali terakhir, Rasul terakhir, yakini itu. Jadi kalau wal hadinya itu jangan kau tuntun saja, tapi tunjukkan saja, tapi tuntun ke jalan yang benar. Kalau itu sudah dipakemkan di Ikhwan, kalau sudah itu dijadikan motivasi, saya jamin Ikhwan akan lebih baik. Karena apa? Ekonominya diurus oleh Allah, ditakdirkan terus ada uangnya, dikodarkan ada. Karena apa tadi? Semua pergerakan istighfar. Sekarang Asif Barhia saja dengan kedipan bisa ada yang dimintakan Nabi Sulaiman. Ada di Al-Qur'annya ada. Sekarang diberikan hidangan surat Maryam. Kunulana idan, ya kan? Diberikan langsung. Keajaiban itu ada. Apalagi ini dalam sholawat pati ini adalah sholawat yang bisa merubah nasib. Saya dulu 10.000 3 tahun, nggak ada yang tahu kayak. Sampai saya gondrong. Karena apa? Saya ingin menguji benar. Setelah beres, saya dijajakan oleh Habib Ja'far Maharusir. Nggak boleh catat tiap hari. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad al-kamil al-fatih siril amni al-jamil aswali masulam min al-ummi imam mu'min bi ainil hakim wa qamit tartib wa tabin min hadrati rabbil biyam asfi bi al-lam sharif lam rokab ha ya tasawuf nun salatan kamalan rasul salaman taman la nihatal kamalika ya sami dan jabah ya mujibu ya salam qabli salam tahur ban akul subhanahu sakatu ahun qabul la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diikuti terus apa yang diperintahkan dia. Cuman dia pula pesan, kamu jangan sok jago, jangan menunjukkan siapa kamu, karena kamu bukan apa-apa. Itulah yang jadi paku. Saya kenapa diangkat bukan karena nggak pantas. Kalau lapisan langit ditambah 7 langit ke bawah juga nggak pantas. Makanya tahun 2018 itu saya mundur. Kenapa? Saya sampai hilangkan suratnya. Karena itu tadi, kalau Syekh kemarin tidak memberikan semangat, kalau nggak ngaku jadi bakal pemberian hadiahnya batal begitu, itu ngeri juga saya. Akhirnya udahlah, jalani dengan versi saya. Kalaupun misalkan ada perdebatan dan itu silahkan. Saya ridho karena saya tidak akan pernah marah kalau pada Ikhwan. Karena apa? Itu tadi. Di makhluk sosial di masyarakat kita, Tijani ini adalah salah satu toriko yang terbaik yang bisa membuat adem dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan negara yang enggak beres-beres dan tidak baik-baik saja. Ikhwan toriko Tijani tetap dengan keadaan yang istiqomah berzikir. Inilah pakunya. Sadar tidak sadar teman-teman ini sudah wali dulu.
Maka berbangga saya masih hidup, Gus Mupedus masih hidup. Terus pertemuan dengan Ikhwan. Kalau misalkan digolongkan dalam setiap hari dengan Ikhwan terus-terusan, maka akan di frekuensi itu. Jangan keluar kalau nggak kuat. Beda dengan saya. Saya dengan preman hari ini. Saya dengan partai hari ini. Saya berbagai macam, tetapi saya ambil hikmah. Bahwa setiap pergaulan itu mendapatkan hikmah. Contoh, saya nggak dapat tempat izin. Nggak dapat tempatnya. Saya lihat ada temen nih sesama separtai. Bro, saya minta tempat buat bis anak buah saya, sekian bis. Selesai. Bahkan tempat ibu saya dekat. Yang nyariin teman-teman. Kan ada gunanya kalau perkenalan nggak salah. Tiba-tiba di Anggra ini nggak ada jatah buat saya. Karena saya kan bukan yang terdaftar. Saya udah putus asa mau pulang. Istri mau ke Bandung, tiba-tiba ditelepon. Di mana ente? Teman salah satu pimpinan DPR di sini. Gue pingin ya di Grand Dian. Ya sudah, saya pikir ya, gue pingin ya, alhamdulillah. Ini kasih Sherlock. Datang ke sana, saya mas bayar. Sudah Pak. Itu saya akan menunjukkan kemana saja. Di sana tidak diberikan, di sini digratiskan. Kan begitu, jangan suudon dulu gitu. Ya kan, karena saya baik. Karena guru-guru kita sibuk untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia ini. Doakan saya selama tetap sehat walafiat. Ya kan, kodam-kodam yang lain yang di Indonesia lebih ditambah lagi ekonominya, dikaya oleh Allah supaya bisa membimbing. Amin. Karena kalau nggak demikian, kita kalau nggak berdoa kepada orang yang kita cintai, rugi. Kalau kuncinya ingin, mohon maaf nih, saya dulu pengen Pajero ya, saya selalu tahan nafas. Izin saya seorang yang ngawur kadang-kadang. Ashad Ani Ahmad Ainul, saya tahan nafas. Begitu pas keluar, anak. Terima kasih Allah sudah berikan Pajero ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih. Terus-terusan. Tiba-tiba, bos, gue nitip mobil deh. Maksudnya gimana tuh? Ya gue pusing gini. Ya udah, sebulan gue bilang, bayarin gue punya segini duitnya, ya segitu aja dulu. Sampai begitu. Jadi kalau teman-teman, kalau ada itu baca, memohon kepada Allah, karena sesungguhnya energi ini sudah mencari. Kalau kita punya keinginan, ini udah mencari. Baik sangka itu enak. Karena kalau dalam hikam, kita berdoa saja sudah dikabul. Yang dibacakan ini adalah hadiah dan untuk merias diri kita. Jadi kembali kepada Ikhwan, tetap semangat, berzikirnya diperbaiki pelan-pelan, lazim dan wajibahnya. Wajibahnya kalau bisa berjamaah, paksakan. Insya Allah terurus hidup kita. Ini bukan cerita kata kita, kata saya ngalamin gitu. Kalau kata kita, anak belum baca, nggak tahu. Hanya paling ngaji saja dari guru-guru. Tapi ketika dilaksanakan dengan praktek, loh, mohon maaf, lurah 3 periode saya nggak punya rumah. 3 periode nggak punya rumah. Tiba-tiba kan saya bilang, salah versi lurah dikasih. Saya ngurus Idul Fitri di Bogor, dikajikan sama presidennya sekarang. Diumrohkan sama Prabowo. Itu kan di luar dugaan. Makanya di Toriko ini paling indah. Udah tepat bapak-bapak tempat di sini, di dalam Toriko ini. Udah tepat. Tinggal membacanya, dimaknai. Tinggal membacanya, diseriusi. Cari ilmunya ke saya. Bagaimana tahapan itu? Karena terus terang saja, kalau kita dengan pertama kan di Islam itu kan karena janji kita ya sih. Kalau dalam Nawawi itu mengarang kitab itu janji kita. Yang kedua adalah memenuhi larangan dan perintahnya. Ya. Yang ketiga menerima kodoknya. Yang keempat ridho. Kalau itu sudah selesai, jadi kalau misalkan berdoa lagi tiap hari, ditambah lagi ya dan daripada sekarang hati kita mikirin yang lain, tambah itu. Tapi sesungguhnya baik sangka itu akan menjadikan suatu pengkabulan, istiqomah. Saya kalau misalkan dulu, mohon maaf, setelah lagi selesai nggak ada apa-apa lagi. Sekarang yang sudah diberikan oleh Allah, nggak berpikir akan gimana, akan hebat, enggak. Tapi setelah dibaca pasti ada yang namanya punishment atau upah. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, mohon maaf saya mau tanya, kalau bikin sayur asem yang ngerasain siapa dulu? Bikin. Kita dulu yang masak kan?
Ya, makanya doakan yang lain. Itu sesungguhnya sudah duluan kita. Kenapa harus istiqomah? Yuk kita berkaca kepada, mohon izin, kalau lihat ayam, istiqomah nggak? Mau ada dangdutan di depan, tetap dia tidur aja di bawah pohon, jabat di atas pohon, benar kan? Nggak keganggu tuh dia. Sekarang ayam, lihat, apa yang nggak berguna di ayam? Semua berguna, betul. Sekarang kucing, oh, maaf. Coba kalau malam dia piara, ya kan? Begitu malam piara terus ngambil di tiap rumah, pagi-pagi dia tidur. Malam kita tenang pagi-pagi karena masih tidur. Sekarang tidur yang mana? Mau malam peliharaan nggak berdoa, terus pagi-paginya tidur. Mending istiqomah kayak ayam. Itu kan semua makhluk memberikan apa namanya tuntunan atau mirah. Udahlah, saya itu udah ke berbagai macam pengalaman. Yang belum yang saya lakukan adalah tapak di dalam dasar lautan yang belum itu. Beneran. Saya ke gua di Jampang sana, saya minta izin Habib Jafar, bah saya mau dalam ke dasar gua sana. Silakan baca Hasbunallah malamnya. Baca 10.000 baru hari ke-7 masuk ke dalam gua. Orang sana udah pada nangis. Begitu keluar lagi, saya masih hidup. Orang sana nganggap guru saya, karena tidak pernah ada yang selamat gitu. Bener, wallah alam ini, saya ini aneh perjalanan ini. Saya berkata apa? Izin, sudah. Saksi Iwan 8 orang. Yang belum di dasar lautan. Dasar orang yang nggak percaya hal-hal yang apa yang namanya yang belum diuji secara ilmiah. Tapi kalau Thariqat Tijaniyah diuji secara ilmiah, apa ada ayatnya, ada dalilnya, istighfarnya ada, perintahnya dilakukan terus. Jangan sampai nanti hanya mengikut kewajiban saja. Dah, coba belajar mulai ditingkatkan. Bagaimana kita ini kehidupan untuk memperbaiki tobat. Karena sesungguhnya Thariqat Tijaniyah adalah syukur dan memperbaiki tobat, memperbaiki pengampun. Ini saya cerita, mohon izin Gus, tidak bermaksud saya ingin, tidak. Ini hanya mengingatkan saya lagi, mengingatkan saya lagi. Kebetulan di depan teman-teman Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah Subhanahu Wa Taala karena berdua saya Ahmad Tijani, saya mulai lagi menggali supaya saya tetap kembali lagi seperti ini. Bukan untuk disuruh juga enggak, karena ini takdir. Karena akan mahal daripada lebih kontak merah kalau ada salah satu orang yang ketika bicara ini ada yang mengikuti atau punya hidayah. Karena saya berharap kepada Allah perlindungan. Ya Allah, nanti sore lindungi jangan saya berbuat dosa, atau kalau berbuat dosa saya minta diampunkan. Karena dikakar oleh lajim begini. Iwan itu paling mudah nih kayak tuh, paling mudah. Kenapa itu tadi? Ikuti aturan guru dan ikuti hati kita. Saya sebenarnya saya nggak berniat jadi pimpinan, Bang. Tiba-tiba dulu waktu pemilihan lurah itu tadi itu udahlah namanya bewok itu kan bewok ya. Udah ke rumahnya dulu. Saya ngambil saran walet dulu. Padahal masih pemilihan. Coba. Saya bilang udah menang kamu. Karena saya keyakinan pada guru menang. Karena saya takut torikonya jelek, saya berbuat baik terus di lurah itu. Bukan karena ingin takut saya nanti udah bawa badan terus bawa toriko terus saya jelek lagi. Lama kelamaan ingin memperjuangkan itu 3 periode itu nggak punya rumah, motor juga enggak. Tapi tiba-tiba ketika pas beres Allah kasih bonus, rumah punya, mobil punya, di luar dugaan. Berbuat dulu saja, biar nanti hadiahnya dari Allah lebih baik dan lebih indah. Yang penting sesama ikhwan, kalau ada ikhwan yang saling benturan, assalamualaikum, alas, nggak usah dipikirin lagi, dia saudara kita. Doakan. Kalau masih dendam, masih kesal, berarti dengan dirinya belum selesai. Kalau saya pernah nge-WA ke saya, Ana lihat di depan antum gini-gini, saya nggak kepikiran, bodoh. Tapi pulangnya saya ajak, salam-salaman. Lagi, nggak ada urusan. Lebih enak, karena apa? Kalau teman saya bilang, ini orang tukang ngomong tiap hari, bagaimana caranya dia mikirin saya kayak gitu. Nah, makanya saya ikut kalau yang baiknya. Ya nggak usah mikirin orang lain, kita bikin diri saya sendiri. Orang lain biar bikin gimana caranya, ngapain terpusing. Kalau sudah seperti itu kita berbuat baik kepada ikhwan, berbuat baik kepada diri kita sendiri, berbuat baik kepada tumbuhan, berbuat baik kepada hewan. Apakah itu nggak ada pahala? Pahala. Saya pernah nyiram kembang, mohon maaf. Ya Rob, dengan wasilah saya siram ini, semoga menjatuhkan menjadi jalan keluarnya untuk
Dan ada itu. Yang penting keyakinan. Kalau ibadah, kalau belum yakin, selesai. Ini ngelempar, mohon maaf, dilempar ke mana? Ke pohon ataupun ke tiang listrik. Duluan mana antara yang dilempar dengan hati? Hati kan? Ini soal rasa gitu. Jadi kalau misalkan mengenal Allah itu pertama rasa dulu. Bagaimana rasanya gula? Bagaimana rasanya asin? Ente misalkan tulisin asin ini dengan hurufan gula nih. Nggak akan. Misalkan semut datang nih. Buat tipu nih. Apa namanya? Garam, tulisin gula. Nggak akan tuh namanya semut datang. Karena dia tahu rasa. Ibadah pun rasanya dulu. Thariqah pun rasanya dulu. Bagaimana caranya supaya bisa ini? Dengan cara ada tadi istiqomah dan ditingkatkan. Kalau udah rasa begitu, sekarang bertanya. Ada kalimat lain sakatum ba'ji dan nabi. Ya kan? Kenapa saya doanya begitu bangun tidur, alhamdulillah. Kan itu. Saya ada kepada Allah yang memberikan nyawa dan memberikan kehidupan. Begitu mau tidur, alhamdulillah. Kalau itu dilakukan terus-terusan, nggak sulit. Nggak sulit. Rapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bangun kamar, diperkirakan 150 juta. Saya punya segini, siapa yang mau ngikutin? 100 ribu, 500 ribu, 50 ribu. Satu keliling tiba-tiba dapat 20. Sudah bangunkan. Minggu kedua. Assalamualaikum Pak Ikhwan, ini siapa yang cinta pada Syekh Ahmad? Nah kalau Syekh Ahmad ini punya hutang nih ke material, siapa yang bayarin? Nah gabung lagi. Jangan dipaksakan. Itu. Tapi disampaikan. Lama-kelamaan selesai sekarang. Saya sekarang kemarin tuh baru segitu. Sekarang selesai. Karena apa? Saya kasih ilmu. Itu bukan punya kalian, punya Syekh Ahmad. Kalian mau nggak dititipin uangnya Syekh Ahmad? Kayak Gusmu sekarang dititipin uang sama Syekh Ahmad terus untuk bangun. Ya kan? Melalui teman-temannya, melalui ikhwannya, melalui siapa saja yang disendaki oleh Allah. Walhasil terkabul semua. Kalau kita yang sendirian menanggung, nggak akan kuat, Tom. Butuh uang sekian miliar, 100 juta, sekian juta, nggak akan kuat kalau kita yang nanggung. Tapi kalau dipasrahkan kepada Syekh, pasrahkan kepada Allah, Syekh yang membantu. Maka kalimat madad itu ada kan kekuatannya. Ini mungkin tukar pikiran ataupun diskusi. Karena apa? Kalau ngaji bukan pantas, bukan bidang saya. Ini adalah hanya diskusi dari pengalaman. Yang pertama adalah tadi adalah istighfarnya diperbaiki, dilakukan tambahan sholat tobat. Walaupun itu bukan dari khusus tata cara thariqah, tapi ini tambahan saja. Yang kedua, dalam bersolawat tadi, ketika tadi baik sangkakan bahwa Rasulullah akan membantu kita. Yang ketika zikir la ilaha illallah, kembali tadi ada 4 tahapan ibadah. Satu adalah perjanjian, yang kedua adalah melaksanakan larangan dan perintahnya, yang ketiga adalah qada dan qadarnya, yang 4 ridho. Kalau itu sudah tergabung, maka baca la ilaha illallahnya kayak seperti kemarin di Jawiyah Firdaus, la ilaha illallah, nggak akan kesel. Coba kalau misalkan kita la ilaha illallah misalkan di tempat Jawiyah misalkan yang nggak konsen, ya kesel lama seperti lama. Tapi kalau nikmat, karena kita udah menyatu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya bukan bidangnya. Ini memberikan saya kepada diri saya sendiri, untuk memberikan nasihat kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang kedua, mumpung ada guru dan kita berfatihah terus kepada guru, karena itulah yang akan menyampaikan jembatannya. Yang keempat, jika yang masih punya ibu, datangi, karena itu ada pusakanya. Yang punya orang tua, karena itu pusakanya. Kalau enggak, yang guru kirim fatihah kepada orang tua, baru di thariqahnya itu akan diberikan kemudahan. Kalau soal ujian, jangan ditanya. Mau lulus SMA, ada ujian. Mau masuk universitas, ada ujian. Di hidup juga sama, tapi kita tidaklah ujian, tapi balasan. Jadi kalau misalkan bertanya, kenapa doa tidak terkabul? Sekarang mau tanya, Allah siksa nggak ketika kita punya dosa? Langsung nggak? Enggak kan? Jadi jangan bertanya kapan dikabul. Berimbang lurus dengan dosa kita, maka kembali lagi taubat, dan terus melakukan itu. Karena sesungguhnya Nabi Adam dengan Hawa dulunya di surga enak, ketika berbuat dosa langsung ke alam bumi. Ya kan? Di dalam bumi ketika tadinya tersedia hewan, makanan segala macam, karena di bawah Adamnya berbuat dosa lagi, harus bertani,
harus menanam. Berbuat dosa lagi harus kerja ke garmen, ke pabrik. Berbuat dosa lagi harus mengemis. Sampai ketika banyak berdosa, maka akan lebih susah. Kesimpulannya, maka perbanyaklah istighfar dan sholat tobat. Itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf Al-Fakir. Sekali lagi beri mohon maaf. Ini adalah hanya untuk tidur nyenyak, kemudian lewat waktu sholat, bahkan tidak sholat. Apa kata Sayyidi Ahmad Tijani? Buang kau punya tasbih, lemparkan kau punya tasbih. Artinya Sayyidi Ahmad Tijani ini tidak mengakui dia sebagai muridnya gara-gara sekali meninggalkan sholat dengan alasan capek lelah. Ini menjaganya syariatnya Sayyidi Ahmad Tijani. Jadi lapor hanya sekali itu. Biasanya jamaah tepat waktu. Tiba-tiba karena kelelahan itu dia lapor karena jujur ya. Lapor bahwa dia ketinggalan jamaah, tidak sholat, bahkan tidak sholat sama sekali. Jadi Sayyid Ahmad Tijani nggak menyuruh kodok sholatnya. Ini lagi persoalan terhadap ketorekannya dia. Jadi dia bukan tasbih, suruh buang tasbihmu, lemparkan tasbihmu. Jadi kata Syed Muhammad Al-Habib, ini isyarat Syed Ahmad Tijani udah nggak mau ngakuin dia sebagai murid. Makanya spirit-spirit yang pengalaman pribadi yang dari berbagai ulama, aulia, para muqaddam kita kadang-kadang bisa lebih membangkitkan daripada kita duduk atau pikir yang hampa. Hanya Masya Allah. Jazakumullah. Saya kembalikan kepada Gus Muhammad. Masih lanjut rehlah ini kita di depan kita kepada di Guci Forest kawan-kawan. naik Ini ada di Tegal yang sebelum Idul Fitri kita refresh dulu, semoga kita tetap saling bahu-bahu support satu sama lain. Salihah barakallahu fiik. Pakai ini nih enakan. Pinus guys. Oh. Kamar jelas. Pinus guys. Forest. Paintball. ATP, jalur ATP, Ayo terus ya. handball. Bisa di sini nih. Tadi main paintball enak bareng-bareng ngebut ya, rombongan. Iya man, Be. Blok E masuk kanan. Soalnya di yang blok Ayo apa, mas kalau yang ini. lama dikit. Oh iya, itu mah baru. Situ. Tadi ada Pak Ibnu. Oh dia Toyota. Ibnu siapa? Lapor, emang kata lu Toyota? Udah belum sih? Udah jalan. Durasinya 15 menit. 7 detik. Anginnya kenceng tuh, Bos. Mantap. Islam sedunia. Jangan lupa like, subscribe. Turunan, Be. 1, 2, 3. Jangan direm. Jangan pakai rem, Be. Jangan direm. Lagi. 1, 2, jangan direm, Be.
Ayo. Emang kalau emak udah gerak, hancur nih ya. Soalnya serius. Tadi mah panik nih ngantas. Ayo weh. Korobak. Besoknya saya masih lagi nih. Depan, ada kamera depan nih. Yang ketua mulu dong, bosan. Ketua aja digambar. Masep tengah sorban awas. Iya. Masep. Sorban. Oh ini kita kaos. Oh kemarin kita ya. Jangan lihat itu mulu kan menang-menang di tengah di istrinya kan. Ya iya bener sama aja. Mau kemana sih? Siwak 5.000. Alhamdulillah. Sampai habis. Malah berkah. Jauh dari Kerawang mau pulang doang. Ya Allah, barakallah. Justru di akhirnya itu. Masya Allah. Makoli mana Makoli? Doa kita terakhir. Makoli, sini Makoli. Kita ikut dapat. Gimana Makoli sampai akhir ini? Masya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.